Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini semua orang di gedung itu menoleh untuk melihat pria yang memegang sebotol anggur. Ekspresi di beberapa orang juga berubah serius. Kakak King Ten, Huang Ling yang tampak agak menyedihkan menatap pria itu. King Ten, hati Lindong bergetar sedikit setelah mendengar ini. Baru kemudian dia menyadari latar belakang pihak lain. Keempat dalam daftar pemula, Iblis Ilusi King Ten. Pada saat ini beberapa seruan rendah juga mulai menyebar dengan lembut ke seluruh gedung. Jelas King Ten cukup terkenal. Teman, kau seharusnya tahu batasanmu. Ucap King Ten menatap acuh tak acuh pada Lindong. Aku tidak suka mencari masalah. Namun aku tidak keberatan menghilangkan masalah jika mereka datang mengetuk pintuku. Nada Lindong sama-sama acuh tak acuh dan dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut karena identitas pihak lain. Sedikit sombong. Tetapi sekali lagi kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. King Ten menoleh untuk melihat Huang Ling yang tampak berdarah dan menyedihkan. Awalnya aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Bagaimanapun, aku memiliki hubungan dengannya. Mengapa kau tidak meminta maaf padanya dan kita bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi? Apa kau setuju? Ucap King Ten lagi. Lindong tersenyum setelah mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, "Kurasa tidak. Kalau begitu, mari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri." King Ten bergumam pada dirinya sendiri. Jelas dia tidak terkejut dengan jawaban Lindong. Segera dia berdiri di depan banyak pasang mata. Tubuhnya sedikit bergetar dan sepertinya ada ketajaman mengejutkan yang perlahan menyebar darinya. Semua orang mengangkat alis mereka setelah melihat ini. Sepertinya King Ten berencana untuk campur tangan dan membantu Huang Ling membalas dendam. Pada saat ini King Ten berjalan menuju Lindong. Aura agung juga mulai naik dan menyapu dari dalam tubuhnya seperti badai. Ekspresi Lindong tenang saat dia melihat King Ten yang perlahan mendekatinya. Cahaya hijau juga dengan cepat melonjak dari matanya. Dia bisa merasakan bahwa King Ten memang cukup kuat. Langkah kaki King Ten berhenti sekitar 10 kaki dari Lindong. Sepertinya bahkan udara di sekitarnya telah mengeras ketika langkah kakinya terdengar. Sepertinya kau cukup cepat. Secara kebetulan, ini juga keahlianku. Aku ingin tahu siapa yang lebih cepat jika kita bertarung. Ucap King Ten tertawa ke arah Lindong. Segera sebuah telapak tangan yang tajam tiba-tiba muncul di belakang Lindong. Setelah itu membanting dengan kejam dan menyerang punggungnya dengan kecepatan seperti kilat. Namun telapak tangan sekali lagi meleset. Setelah itu tubuh Lindong perlahan menghilang. Dia sudah berada di belakang telapak tangan ketika dia muncul berikutnya. Setelah itu kakinya dengan kejam mengayun ke depan dengan sangat cepat. Namun pada saat yang sama, sebuah lengan muncul dan memblokir tendangan tajam dari Lindong. Kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini banyak ahli di dalam gedung terkejut menyaksikan kedua ahli ini bertukar pukulan. Wah, kau sebenarnya bisa mengikuti kecepatanku. Sungguh menakjubkan. Mata King Ten berisi ekspresi aneh saat dia menatap Lindong. Kecepatannya dianggap cukup luar biasa, bahkan di antara 10 besar dalam daftar pemula. Namun sepertinya Lindong juga memiliki keahlian. Aku semakin penasaran sekarang. King Ten tertawa saat kegembiraan muncul di matanya. Dia dengan cepat mengambil langkah ke depan. Segera Yuan powernya melonjak. Jelas dia bermaksud menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Pada saat ini tangan Lindong perlahan mengencang setelah melihat ini. Ekspresi tajam juga muncul di matanya saat dia menatap King Ten. Kalian berdua, tempat ini digunakan oleh Aula Api Ilahiku untuk menyambut berbagai individu kuat dari seluruh dunia. Bukankah sedikit tidak pantas bagi kalian berdua untuk bertarung di sini?
ucap seorang wanita yang sangat mendominasi dan membuat semua orang terpesona dengan kecantikannya. Hahaha, orang yang penting telah muncul, ucap pria berpakaian biru di lantai atas tersenyum melihat sosok merah menyala ini. Nenek kecil ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, ucap pria berpakaian abu-abu di samping juga membuka mulutnya. Setelah keheningan singkat di tempat itu, banyak percakapan pribadi dengan cepat mulai menyebar. Hahaha, dia pasti peri api, Tang Xinlian dari Aula Api Ilahi, ucap berbagai percakapan di sekeliling. Lindong juga sedikit terkejut saat melihat wanita cantik itu. Hahaha, tidak disangka bahwa Nona Tang telah muncul, ucap King Ten dengan cepat tertawa. Ekspresinya sedikit berubah di hadapan penampilan Tang Xinlian. King Ten, ini bukan tempat di mana kau bisa bertindak seenaknya. Itu benar. Apakah kau sudah selesai bertarung? Tang Xinlian melirik King Ten dan tertawa dengan lembut. King Ten tertawa kering setelah melihat senyuman Tang Xinlian. Dia berkata, karena Nona Tang telah berbicara, masalah hari ini secara alami akan berakhir di sini. Dia berbalik ke arah Lindong saat dia berkata lagi, kami mungkin akan memiliki kesempatan untuk bertemu di kompetisi mendatang. Pada saat itu, aku akan merasakan kekuatan penuhmu. Ya, aku selalu siap untuk bertarung, ucap Lindong tersenyum tetapi dia tidak menyerah. Segera King Ten menatap Lindong dan berjalan menjauh. Lindong, kau baik-baik saja, ucap Gu Mengqi. Lindong tersenyum dan melambaikan tangannya. Namun ketika dia baru saja akan berbicara, dia melihat dari sudut matanya bahwa Tang Xinlian berjalan ke arahnya. Ketika Tang Xinlian berhenti di depan Lindong, matanya juga terfokus padanya. Nona Tang, ada apa? Tanya Lindong merasa sedikit tidak nyaman karena tatapannya. Apakah kau Lindong? Tang Xinlian mengangkat alisnya yang indah dan bertanya. Aku memang Lindong. Namun aku tidak tahu apakah aku orang yang kau cari, ucap Lindong menyipitkan matanya. Tuan mengatakan bahwa kau cukup kuat. Mata Tang Xinlian mengamati Lindong saat dia berbicara dengan nada agak cemburu. Namun aku tidak melihatnya. Lindong terdiam. Sepertinya wanita ini tidak senang dengan evaluasi yang diberikan Moluo padanya. Ikuti aku, Tuan ingin bertemu denganmu, ucap Tang Xinlian dengan dingin. Saat Lindong menatap sosok memikat Tang Xinlian, dia merasa sedikit terkejut. Setelah berpikir beberapa saat, Lindong akhirnya memutuskan untuk mengikuti Tang Xinlian. Beberapa kebisingan langsung menyebar dari gedung. Jelas mereka tahu bahwa Lindong bukanlah individu biasa. Setelah pertunjukan di gedung itu berakhir, suasana juga kembali semarak semula. Sesosok yang terbungkus jubah hitam makan dan minum di sudut yang tidak terlalu mencolok tanpa memperhatikan sekelilingnya. Sepertinya keributan sebelumnya di gedung itu gagal menarik perhatiannya. Lindong, suara yang tampaknya serak tiba-tiba terpancar dari balik jubah hitamnya. Setelah itu dia mengangkat kepalanya sedikit. Sudut wajahnya terbuka di bawah jubah hitamnya. Namun ada selembar kain hitam yang menutupi wajahnya dan itu membuatnya terlihat relatif misterius. Oh, apa dia sudah sampai? Sebuah cahaya tiba-tiba melintas di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Scene berganti. Pada saat ini Lindong sekali lagi bertemu Moluo di aula besar yang megah. Orang ini, kau benar-benar berhasil. Sambil menghela nafas, Moluo perlahan berkata, ini semua berkat tetua Moluo, jawab Lindong sambil menangkupkan tangannya ke arah yang pertama. Hahaha, kau bisa menerima 3 serangan dariku. Jika aku tidak menyerah, aku tidak akan punya tempat untuk menggantung wajah lamahku. Faktanya, Kingzi dan yang lainnya bahkan mungkin mulai menertawakanku. Senyuman muncul di wajah Moluo. Dari kelihatannya, dia sangat puas dengan penampilan Lindong hari itu. Berdiri di sampingnya, Tang Xinlian menatap Lindong dengan mata penuh kecurigaan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Lindong dapat menerima 3 serangan dari Moluo. Lindong secara alami merasakan kecurigaan di mata Tang Xinlian. Terlepas dari itu, dia tidak menjelaskan lebih jauh. Memutar kepalanya, dia bertanya, "Senior, apakah Senior Kingzi ada di sini?" tanya Lindong. Dia belum tiba.
Karena pentingnya rencana ini, kami harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan bantuan sebanyak mungkin. Jawab Moluo sambil menganggukkan kepalanya. Beralih untuk melihat Lindong, dia berbicara sambil tersenyum lagi. Apakah kau di sini untuk mengambil esensi petir? Merasa canggung, Lindong menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan nada mengejek diri sendiri. Jangan khawatir Tetua Moluo, aku akan mengikuti aturan yang kau tetapkan. Paling tidak, aku akan menunggu sampai kompetisi berakhir sebelum aku mengambil esensi petir. Ucap Lindong. Hahaha, jika kita mengikuti aturan, kau harus menjadi juara untuk mengklaim esensi petir. Moluo menjawab dengan tawa hangat. Sebelum melanjutkan untuk berbicara dengan suara yang dalam dan serius. Oh, Lindong sedikit terkejut. Kau juga seharusnya sangat menyadari rencana kali ini. Sebelum memikat Yimo yang benar-benar kuat, aku tidak ingin orang lain tahu bahwa simbol leluhur petir itu palsu. Lanjut Moluo. Apa yang Penatua Moluo coba katakan? Tanya Lindong. Menurut informasi yang kami peroleh, Yimo tidak akan dengan mudah menunjukkan diri. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan bersembunyi di dalam tubuh manusia sebelum menggunakan metode biasa untuk memasuki kompetisi. Setelah itu, mereka akan mengalahkan semua orang dan mendapatkan simbol leluhur petir. Mendengar kata-kata ini, mata Lindong langsung berkontraksi. Jelas dia mengingat tentang trio Huo Yuan sebelumnya. Ada terlalu banyak ahli yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan kami tidak dapat melakukan penyaringan yang terlalu ekstensif. Oleh karena itu, jika kita membiarkan orang-orang dengan Yimo bersembunyi di dalamnya untuk menjadi juara, keaslian simbol leluhur petir akan terungkap. Dan begitu juga rencana kita. Jika itu terjadi, sebagai hasilnya tujuan kita untuk memancing Yimo kelas berat pasti akan gagal. Ucap Moluo dengan suara yang dalam. Oleh karena itu kita harus membiarkan manusia normal merebut juara dan menggunakan ini sebagai dalih untuk memaksa Yimo yang bersembunyi di kegelapan untuk menunjukkan diri dan mencoba merebutnya. Kerutan samar muncul di dahi Lindong sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Pada saat ini Moluo memalingkan pandangannya ke arah Tang Xinlian dan berbicara. Masalah seperti merebut juara, Nona Tang seharusnya menjadi favorit. Ucap Lindong. Xinlian memang memiliki kualifikasi untuk meraih juara, namun itu masih bukan jaminan. Ucap Moluo berbicara sambil perlahan menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, bibir Tang Xinlian berkedut. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya dia memilih untuk tetap diam. Pada saat ini tatapan Moluo menjadi jauh lebih suram. Setelah merenung sebentar, dia menjawab dengan suara rendah dan dalam. Aku menduga ada sesuatu yang salah tentang individu peringkat teratas dalam daftar pemula. Orang tanpa wajah Susiu. Tatapan Lindong langsung berkontraksi. Segera dia mulai merenung dalam diam. Sepertinya standar kompetisi ini sedikit melebihi harapannya. Tuan, jika Susiu sangat bermasalah, aku khawatir bahkan Lindong tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Tidak tahan lagi, Tang Xinlian akhirnya berbicara. Dia tidak ingin terlihat lebih rendah daripada Lindong di mata Moluo. Hahaha, Tetua Moluo, apa yang dikatakan Nona Tang memang benar. Jika dia tidak dapat menahan Susiu itu, aku khawatir itu akan menjadi tak tertahankan bagiku juga. Aku hanya pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Bagaimana aku bisa membandingkan diriku dengan mereka? Lindong tahu bahwa gadis itu sombong dan arogan. Karena itu, dia segera menjawab sambil tersenyum. Di depanku tidak perlu menyembunyikan dirimu. Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat menyembunyikan kekuatan sejatimu dariku? Moluo berhenti berkomentar. Selanjutnya dia menatap Tang Xinlian. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Ini adalah rencana penting, dan aku tidak akan menerima perlakuan kekanak-kanakan darimu. Merasa sedikit dirugikan, Tang Xinlian merengek. Namun ekspresi menantang di matanya semakin tebal. Merasa tak berdaya, Lindong ragu-ragu sejenak. Sambil menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan, dia berkata, jika aku bertemu dengan Susiu itu, aku akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Mendengar kata-katanya, Moluo akhirnya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Selain itu,
Dari informasi yang aku peroleh, ada hal lain selain Susiu yang harus kita perhatikan. Secara khusus, kita harus memperhatikan orang ini. Siapa itu? Lindong dan Tang Xinlian secara bersamaan mengangkat kepala mereka dan menatap Mo Luo. Seseorang yang datang dari gerbang Yuan wilayah Suan Timur dengan nama Hua Chen. Setelah mendengar itu, mata Lindong langsung berkontraksi. Seseorang dari gerbang Yuan. Ekspresi Lindong perlahan menjadi suram. Apapun yang terkait dengan sekte ini akan menyebabkan hatinya yang tenang merasakan niat membunuh yang besar. Mo Luo perlahan mengangguk. Dia juga sampai batas tertentu menyadari permusuhan antara Lindong dan gerbang Yuan. Oleh karena itu dia tidak terkejut dengan penampilan Lindong ini. Memang ada beberapa masalah dengan gerbang Yuan ini. Ketiga orang dari gerbang Yuan di wilayah Laut Petir Langit memiliki benih iblis yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Ucap Lindong ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Benih iblis ya? Sepertinya perasaan yang kumiliki saat itu tidak salah. Mata Mo Luo sedikit menyipit dan tidak terlalu terkejut. Saat itu trio Huo Yuan telah berperilaku baik di depannya dan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan fluktuasi di dalam tubuh mereka. Karena semua perhatiannya tertuju pada simbol leluhur petir, Mo Luo tidak punya waktu untuk menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Ketika dia memikirkannya nanti, dia menyadari bahwa memang ada sesuatu yang salah. Sekte ini memang agak aneh. Ucap Mo Luo berbicara dengan suara rendah. Informasi yang dia miliki secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lindong. Meskipun gerbang Yuan terletak di wilayah Suan Timur yang jauh, Mo Luo masih tahu tentang mereka sampai batas tertentu. Sayangnya, gerbang Yuan tidak terletak di Laut Iblis Kekacauan. Tangan Aula Api Ilahiku akan mengalami kesulitan besar meluas ke wilayah Suan Timur. Beberapa sekte super tidak bisa dianggap enteng. Lindong mengangguk. Wilayah Suan Timur mungkin tidak seluas Laut Iblis Kekacauan, tetapi 8 sekte super telah memantapkan diri mereka di sana. Mereka sangat tidak menyukai orang asing dan tidak mudah bagi siapapun untuk ikut campur dalam urusan di sana. Namun jika gerbang Yuan ini benar-benar terkait dengan Yimo, kemungkinan besar kita pasti akan berhubungan dengan mereka di masa depan. Ekspresi serius melintas di mata Mo Luo. Dia memiliki kebencian yang mengerikan terhadap Yimo. Jika gerbang Yuan benar-benar bersekongkol dengan mereka, dia akan melakukan segala cara untuk mencabut mereka. Ada apa dengan Hua Chen? Tanya Lindong. Senior, ada apa dengan Hua Chen? Tanya Lindong. Aku hanya memiliki sedikit informasi tentang orang ini. Namun jika gerbang Yuan benar-benar mengirim seseorang untuk memperjuangkan simbol leluhur petir, kemungkinan dia akan cukup kuat. Kalian berdua harus berhati-hati terhadapnya selama kompetisi. Ucap Mo Luo memandang Lindong dan Tang Xinlian saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Baik, dua Lindong mengangguk. Segera setelah itu Lindong merasa sakit kepala. Terlepas dari apakah itu orang tanpa wajah atau Hua Chen dari gerbang Yuan, keduanya pasti individu yang luar biasa. Baiklah, kompetisi akan dimulai dalam 5 hari lagi. Lindong, kau harus tetap berada di kota api selama periode waktu ini. Jika kau memiliki masalah, cari Xinlian. Dia mengelola unit penegakan kota. Kau juga harus menghindari menyebabkan terlalu banyak masalah. Kalau tidak akan menyenangkan untuk jatuh ke tangannya. Ucap Mo Luo tertawa. Lindong sedikit terkejut. Dia segera melirik Tang Xinlian dengan ekspresi agak malu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang begitu gagah berani ini bahkan mengelola pasukan kekuatan seperti unit penegakan hukum dari Aula Api Ilahi. Namun Mo Luo telah mengucapkan kata-kata ini sedikit terlambat. Dia sudah ditangkap sebelumnya. Mata cantik Tang Xinlian melirik Lindong saat dia berbicara dengan suara lemah. Aku tidak akan menyalahgunakan hukum untuk alasan pribadiku sendiri, terlepas dari siapa itu. Siapapun di dalam area yang dikelola oleh Aula Api Ilahi harus mengikuti aturan. Lindong tersedak sedikit di hadapan wanita yang tiba-tiba tidak memihak ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hahaha. Mo Luo tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini dan menggoda. Lindong, bagaimana menurutmu? Murid pertamaku ini cukup tangguh bukan? Karena kalian berdua memiliki usia yang sama, mengapa kalian tidak bersama?
Meskipun kau memiliki prospek yang tak terbatas, Xin Lian juga bukan wanita biasa. Dia sangat cocok denganmu. Lindong segera mundur dalam kekalahan setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Moluo dan melarikan diri dengan menyedihkan. Tawa Moluo bahkan lebih keras saat dia melihat Lindong melarikan diri secepat kelinci. Itu lama kemudian sebelum tawanya berhenti. Dia melihat ke arah Lindong berlari dan berkata, "Penatua pertama, bagaimana menurutmu?" Ruang di dalam aula besar perlahan menjadi terdistorsi. Setelah suara Moluo terdengar saat seorang lelaki tua dengan jubah merah menyala muncul entah dari mana. Dia melihat keluar aula dan berkata, "Su Xiu sangat kuat. Sementara Hua Chen belum menunjukkan dirinya sampai sekarang, maka kita tidak tahu kekuatannya. Jika gerbang Yuan benar-benar bersekongkol dengan Yimo, aku khawatir Hua Chen ini akan cukup kuat. Sepertinya kekuatan Xin Lian tidak cukup untuk menghentikan kedua orang ini." Adapun Lindong, meskipun dia bisa menerima 3 serangan dari kepala, itu sebenarnya hanya bisa dianggap 1 serangan. Dia telah menggunakan semua kartu trufnya selama serangan itu dan menggunakan trik murahan untuk 2 serangan lainnya. Namun trik seperti itu pasti tidak akan muncul selama kompetisi. Moluo sedikit mengangguk. Lindong mengandalkan kekuatan dunia guntur untuk menerima serangan keduanya. Sementara serangan ketiga diterima oleh tablet api ilahi kuno yang konyol itu. Sebuah objek yang secara kebetulan kebal terhadap kekuatan simbol leluhur berkobar. Oleh karena itu serangan ketiga terkuatnya tidak membahayakan Lindong. Namun kedua metode ini tidak akan banyak berguna selama kompetisi. Oleh karena itu akan sangat sulit untuk mengandalkan keduanya untuk menghentikan Su Xiu dan Hua Chen. Moluo dengan lembut menekan jarinya di sandaran kursinya dan bertanya, "Lalu apa yang disarankan penatua pertama?" "Kita bisa memanggil tindakan pencegahan tambahan. Raja segudang kecil Zhou Ze itu cukup kuat. Jika kita bisa mendapatkan bantuannya, itu akan menjadi asuransi tambahan bagi kita," ucap lelaki tua berjubah merah itu. "Anak kecil dari Gunung Seribu Manifestasi ya?" Moluo berpikir sejenak dan tertawa. Anak kecil itu memang memiliki kekuatan. Namun aku hanya bisa membuat Xin Lian berbicara dengannya tentang masalah ini. Orang itu selalu menyukainya. Tetap saja, dia akan menggerutu jika aku menyuruhnya melakukan itu. Kalau begitu mari kita lakukan dengan cara ini. Moluo melambaikan tangannya dan mengambil keputusan. Segera setelah itu dia mengangkat kepalanya. Mata merahnya yang merah menyala dengan cahaya yang dingin. Kali ini, aku akan merawat makhluk-makhluk malang itu dengan benar. Dengan menggunakan kesempatan ini juga saatnya untuk mengizinkan berbagai ahli dan faksi di dunia ini untuk memperhatikan hal berbahaya yang tersembunyi di dalam kegelapan. Xin berganti di tempat Lindong. Pada saat ini Lindong menemukan bahwa Tang Xin Lian yang sangat mendominasi sebelumnya duduk di tangga batu ketika dia berjalan keluar dari aula. "Datang dan duduklah." Tang Xin Lian dengan santai melambaikan tangannya saat suaranya yang indah ditransmisikan ke telinga Lindong. Yang terakhir ragu-ragu sejenak sebelum berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Pada saat ini, Lindong memiringkan kepalanya untuk melihat Tang Xin Lian. Rencana master ini sangat berbahaya. Yimo itu sangat kuat, ucap Tang Xin Lian. Lindong mengangguk sedikit. Tang Xin Lian jelas cukup berpengetahuan tentang Yimo. Kemungkinan dia telah belajar tentang mereka dari Moluo. Dari suara Tang Xin Lian, Lindong bisa mendeteksi jejak kekhawatiran. Tidak ada yang tahu apakah rencana Moluo ini akan menarik bencana yang bisa menghancurkan aula api ilahi. Karena Yimo itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan tempat tinggal gua petir, hanya aula api ilahi saja yang jelas tidak akan mampu menandingi mereka. Yimo pasti akan bergerak, namun mereka kemungkinan tidak akan keluar dari sarangnya. Jika mereka melakukannya, mereka akan benar-benar terungkap ke dunia. Pada saat itu para ahli top di dunia ini kemungkinan akan bekerja sama lagi, ucap Lindong. Makhluk-makhluk celaka itu, yang terbaik adalah membunuh mereka semua, ucap Tang Xin Lian. Lindong sedikit mengangguk. Meskipun Yimo adalah musuh bersama semua orang di dunia ini, tampaknya kebencian dalam kata-kata Tang Xin Lian lebih dalam dari biasanya. Klanku pernah menyegel Yimo karena nenek moyang kami, dan kami selalu menjaga segel secara diam-diam.
Namun klanku dibantai oleh orang misterius ketika aku masih sangat muda. Tidak ada orang lain selain diriku yang tersisa. Pada akhirnya, Yimo yang tersegel diselamatkan. Dan tuanku menyelamatkanku dari tumpukan mayat. Ucap Tang Xinlian tersenyum sedikit. Senyumannya meninggalkan satu dengan sakit hati. Jelas senyumannya mengandung banyak sakit hati. Maafkan aku, Lindong menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang tampaknya heroik dan gagah berani ini akan memiliki kisah sedih di belakangnya. Tang Xinlian menggelengkan kepalanya dengan tidak peduli dan berkata, terlepas dari apa yang terjadi, aku akan melindungi aula api ilahi. Aku akan menggunakan segala cara untuk memusnahkan mereka jika Yimo berani menghancurkannya. Lindong menatap wajah cantik Tang Xinlian. Emosi yang tidak terdeteksi melintas di kedalaman matanya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan tersenyum ketika dia menjawab Tang Xinlian. Jangan khawatir, hal-hal buruk itu cepat atau lambat akan diusir dari dunia ini. Tang Xinlian mengangguk berat setelah mendengar ini. Dia tertawa pelan dan sekali lagi menepuk bahu Lindong. Setelah itu dia berjalan maju dengan anggun saat tawa yang indah terdengar. Lindong, jika kau mengalami masalah di kota api ini, kau hanya perlu menyebut namaku. Selain itu, mari kita bekerja sama dengan bahagia selama kompetisi, ucap Tang Xinlian. Mendengar ini Lindong juga perlahan mengangguk. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.